Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini jam 8 malam. Saya prepare. Nah, ini mau bawa dua pancing besok. Jadi saya nggak jadi bawa yang ini. Ini yang joran legend tuh. Udah pasti gacor lah kalau yang ini ya kan. Ini kita nanti akan bawa dua ini, Panta Black sama Freedom. Rally Freedom. Semoga hujannya nggak sampai pagi ya cuy ya. Ini suasana lagi hujan lebat nih. Nah, semoga nggak sampai pagi lah. Oke, sudah kita persiapkan semua dari obat nyamuk. Ini kita pakai chest strap ya, nggak pakai neck strap. Kaos tangan, topi, umpan, power bank, semua sudah. Tinggal berangkat. Oke cuy, ini cuaca nggak bisa dibilang cerah-cerah amat. Nah, masih agak mendung, entah ini hujannya lanjut atau tidak, nggak tahu. Kita duduk santai dulu sebentar ya, karena ini harinya tidak ada ciri panas ini cuy. Kita coba dulu lah ya, kita duduk santai dulu ngopi ya kan. Oke cuy, saya sudah ada di spot ini. Airnya dalam banget, kemudian cuaca habis hujan, luar biasa ini perjuangannya cuy. Ini kita bawa dua joran nih, Freedom sama Panta Black kita bawa. Kita akan tes field. Karena jangan salah cuy, tingkat kesulitan pakai perahu ini itu tuh beda ya, terutama kita ada di hutan-hutan kayak gini. Tidak bisa memainkan drag sesuka hati, kemudian spotnya sempit, joran kita hollow ya, seperti itulah ya. Berbeda sama kita naik perahu atau chest, itu kita bisa berdiri jongkok sesuka hati cuy. Kalau kayak gini, ini udahlah perahu kecil, goyang dikit nih, mau masuk udah ya. Ya pada intinya ini sangat menguji trip kita pada pagi hari ini. Ini jam 8 tepat. Kondisi jalan juga beceknya luar biasa tadi ya. Oke, mungkin segitu saja. Semoga kita bisa ketemu cintanya cuy ya. Gas. Kenapa saya bawa dua joran? Karena satunya nanti jika top water ya, jika top waternya miss terus sambarannya, maka akan ada yang nyambut langsung cuy, sehingga lama-lama ganti umpan. Dan kemudian karena kita uji coba si Panta Black, kalau Freedom udah teruji. Tingkat kesulitannya beda ya, sangat berbeda kalau pakai perahu. Posisinya joran itu tuh sangat datar sama air ya cuy, nggak tinggi. Jadi action si joran itu tuh nggak bisa yang kayak gini cuy ya, nggak bisa yang melandai kayak gitu. Dia datar. Kiri kanannya juga intinya ngeri lah kalau pakai perahu nih. Jadi kita coba si Panta Black, kalau dia bisa lulus dalam tahap uji coba ini. Dua joran ini wajib sih, kalau kalian punya budget di bawah 1 juta dan di bawah 500.000, ngambil ini berdua cuy. Oke ya, kita testing lapangan sesuai fakta aja lah. Mantap. Oke cuy, saya sudah ada di spot. Ada suara dompeng dan alhamdulillah airnya nggak keruh ya. Kita masih ada bisa lanjut. Kemudian kedua tackle ini penggunaannya berbeda. Panta Black 4/10 LB saya pasangkan dengan Aldebaran PE 2,5. Umpannya spinner bait tanpa leader, nih bisa dilihat sendiri. Ini spinner bait yang sekarang saya jual sih, yang ready stoknya nih, yang single blade. Ini hook yang per 7 atau 6 nih ya, hampir mirip-mirip aja sih, besar bukaannya sedikit. Nah ini yang single blade tanpa leader Panta Black. Ini settingan drag sudah mati
nih. Cuman ya tetap bisa gerak cuy, karena memang kecil draknya. Dan kemudian ini yang Iroli Freedom, ini saya pasangkan dengan Scorpion MD, PE nya PE 5 tanpa leader juga. Dan ini umpannya whopper flopper ya cuy ya, Hopper Jet dari Bond. Ini untuk yang slow ya. Pertama kita akan usik dulu pakai top water. Misalkan top water ini tadi salah sambarannya atau tidak terlalu efektif, nanti langsung kita umpan bawah cuy, kayak gitu ya. Oke. Sakit. Aduh, hai. Ngocel cuy. Kerandang itu, kerandang. Ngocel cuy. Aduh, drak nggak ingat anjir. Strike cuy. Astaga, kenapa itu cok? Kerandang kah? Dari tadi nggak ada yang beres nyambar cuy. Kehempas coy, buset dah. Kerandang cuy. Kan dari tadi rasanya beda cuy ketika kerandang dan toman yang nyambar itu beda. Alhamdulillah ada rezekinya. Super, tenaganya super. Pertama tadi aja yang toman itu cuy, yang pakai Freedom itu yang toman cuy. Nah, lumayan sih tuh. Oh, kurangnya tuh single blade. Nah, dari tadi cuy gacor memang, umpan bawah jos. Oke, lanjut. Langsung cus aja cuy. Mau beli spinner bait AK ya. Toman, kerendang oke. Sisanya rezeki. Oke cuy. Selanjutnya kita mau ngegris si Aldebaran DC ya. Ini nggak kita bersih habis juga karena kita nggak main gabus ya, jadi nggak begitu kotor. Ini juga masih ada gris, sisa gris di sini. Nah tuh nggak ada kita gris, kita cuman regris bagian gear dan pinion ya. Ini pinionnya. Ini kita lihat gris dari antara kedua ini. White grease ya, sama-sama grease putih, berwarna putih. Ini Duathlon yang saya pakai, warnanya putih juga. Nah, sama.
Kemudian ini warnanya putih juga cuy. Tuh. Ya. Kita lihat ini kalau Deutlon dia nampak agak basah ya cuy itu. Kalau ini dia tampak agak kering untuk si AS fishing. Ya. Ketara banget tuh kelihatan tuh. Nah, tingkat basahnya kayak beda banget. Oke cuy. Ini dia penampakannya ya cuy ya. Setelah kita cuci bersih, nih kita sudah gosok grease dari white grease, AS fishing. Nah, dia teksturnya hampir sama cuy. Deutlon ya. Deutlon yang grease-nya yang ini juga putih. Sama cuy. Bahkan menurut saya nih ya, untuk pertamanya ini grease-nya cepet banget nyatunya cuy. Nah, untuk ketahanan kita belum tahu, kita belum bisa menilai dengan cepat. Cuma untuk penyatuan grease-nya ketika diputar kayak gini tuh cepet banget ini. Dibanding Deutlon. Sisanya di ketahanan gitu. Ini gokil juga cuy. Deutlon itu dia kayak tampilannya basah, cuman pas di sini dia agak kering gitu. Nah, kita belum tahu nih kalau yang ini nih. Ya. Kita coba lah nanti ya. Untuk penyatuannya bagus banget. Mulus juga suaranya cuy. Lenyap cuy. Hampir sama kayak si Deutlon aja sih. Ini first impressionnya ya cuy ya. Pertama kali pemakaian gini aja. Nanti kita lihat di lapangan seberapa oke ya. Lanjut kita ya. Lanjutin video yang sebelumnya. Nih kita ada di Tehang dan landbase ya cuy. Udah lama nggak landbase ini. Udah nggak sehat lagi cara mancing saya ketika kenal perahu. Kacau memang. Ini kita sambil ngetes si grease dari AS Grease. Kita coba ketahanannya selama setengah hari ini. Nah ini saya mancing siang cuy, jam 12-an cuy. Kemudian untuk umpan menyesuaikan, kita usahakan umpan atas. Coba dulu umpan bawah lah ya. Ini yang single blade biar ya Tehang ini nggak terlalu dalam juga, dan spesiesnya banyak kerandang. PE sudah kita ganti lagi yang baru. Ini PE nggak akan kita bawa main gabus lagi cuy, biar nggak bulu-bulu ya. Pos untuk cari toman aja sama kerandang lah, size besar tarikan oke. Ya. Salah cuy, salah sambar cuy. Ada bendanya cuy. Strike cuy. Kerandang nih. Mantap. Akhirnya Pantap Black ada juga perlawanannya yang cuy, yang besar ya. Dengar aja dragnya nggak terlalu main tadi. Tot habis nih. Ini saya angkat ya, tuh ya. Mantap cuy. Kita foto dulu lah. Ini yang single blade, bisa langsung di check out di Shopee ya cuy. Yang single blade mantap. Akhirnya cuy, si Pantap Black dapat musuh yang lumayan sepadan lah. Kerandang nih kan dia ikannya pipih cuy, tenaganya nggak begitu seberapa sih, cuman liarnya itu cuy, sana kemarinya itu yang kuat banget. Kalau kerandang nih tubuhnya kan pipih tuh. Jadi
Ikan-ikan yang pipih ini lincah banget cuy. Dan ini dia ikannya cuy. Di hari yang agak-agak mendung ya, mau hujan ini. Sempat gerimis juga tadi. Nah, ini ikan kerandangnya. Ini pakai yang single blade AHK spinnerbait. Yang single blade ya cuy. Ukuran hook yang 6/0. Mantap ini. Ukuran lumayan lah. Ada perlawanan sedikit ya. Ini rawan lepasnya aja sih cuy, kerandang nih cuy. Oke, kita lanjut ya. Aduh, salah cuy. Salah cuy. Ini sengaja saya pakai soplur cuy, biar rame dikit lah, biar ada seruknya. Pakai spinnerbait udah terbukti ya cuy. Oke cuy, ini sudah mau perjalanan pulang cuy. Dari siang sampai sore hanya dapat 1 ekor. Untuk sambaran adalah beberapa kali yang miss. Kemudian untuk pendapat saya tentang grease ini cuy, menurut saya bagus cuy. Dalam setengah hari saja bisa bertahan ya, bisa bertahan, itu bagus. Dan nanti saat sampai di rumah kita akan bongkar lagi, kita akan lihat grease-nya itu dia lengket, meleleh, atau malah habis cuy dari gearnya, dari main gearnya itu ya. Nanti kita akan lihat. Kalau dia bisa lengket sempurna, masih nempel pada gear, itu bagus grease-nya cuy. Nanti kita coba ya, karena bisa didengar nih, dengar ya, gulungannya masih mulus cuy, kayak nempel aja sih ini grease-nya. Nah, kalau dia grease-nya tuh udah luntur ataupun meleleh daripada gear itu, dia biasanya kan ada agak kasar-kasarnya lah suaranya itu. Nah, mantap ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, perjuangan yang luar biasa cuy, air dalam lagi ya. Oke cuy, ini dia hasil pemakaian setengah hari full lemparan ya. Silau cuy. Oh, lengket cuy. Tuh. Recommended ini ya. AS Grease ya. Ini AS Grease. Tuh. Masih lengket. Dan dia nggak ngeluber ke sini-sini juga tuh, ada memang dikit. Nah, percik-percik kayak gitu tuh biasa. Cuman dia masih lengket cuy. Gokil grease-nya, gokil. Nah, mantap. Ini bisa jadi alternatif buat kawan-kawan yang nyari grease. Kalau Deutlon ini kan dia ada di 170-an ribu, dan kalau untuk yang ini hanya 80.000 cuy. Per ininya, per grease-nya ya. Nih. Cuman dia beda-beda. Ada yang infinity, ada yang white grease kayak gini yang mirip Deutlon. Nah, ini recommended nih buat kawan-kawan yang mau regrease atau maintenance reelnya sendiri. Nah, ini beli nih AS fishing grease, white grease. Nah, tuh. Recommended coy. Nah, mantap. Lengket dia masih. Ini setengah hari full pemakaian ya. Percikan-percikan air itu kan pasti masuk juga, apalagi kalau dibuka ini, tutup tensionnya ini pasti udah masuk, dan dia masih lengket. Mantap.